Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam channel Protopologi. Kita selalu berbincang-bincang mengenai hal-hal yang sedang menjadi percakapan yang ramai di tengah masyarakat. Dan kali ini saya ditemani lagi oleh Pak Freddy Purwanto. Makasih Pak, sudah datang lagi ke channel ini. Nah, Pak Freddy sudah menyiapkan banyak pertanyaan ini rupanya, yang sebenarnya juga menjadi pertanyaan dari banyak orang, secara umum maupun masyarakat Kristen. Nah, topik tentang apa itu, Pak Freddy akan menyampaikan. Ya. Terima kasih Pak Dar, sudah mengundang kembali ke channel Protopologi ini. Ya, Bapak Ibu, memang kita akan bincang-bincang tentang satu topik yang itu menjadi pembicaraan yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan, secara khusus di kalangan orang percaya. Ya. Kita tahu bahwa dalam masa pandemi ini, pemerintah itu mempunyai salah satu solusi dengan vaksinasi. Hanya ada banyak kabar yang beredar bahwa vaksin itu katanya ada microchipnya gitu. Lalu di situ ada lagi kabar-kabar bahwa microchip itu adalah strategi antikris gitu Pak. Oh, iya. Nah itu kan menyeramkan tuh Pak. Ya kan? Itu kan membuat orang percaya yang mau menerima vaksin kan bisa terima nggak ya? Iya, Gitu. iya, betul. Nah kalau menurut Pak Dar nih gitu, kan pemerintah memberikan salah satu solusi untuk mengatasi pandemi di negeri kita ini kan Pak dengan vaksinasi nih. Iya. Ya. Apakah kita sebagai orang percaya harus ikut tuh Pak? Dengan kabar-kabar yang beredar tadi? Ya, memang ini pertanyaan yang sangat banyak ya muncul ya beredar di tengah masyarakat baik umum maupun masyarakat Kristen ya saya rasa. Berangkat dari pandemi COVID-19 yang nampaknya sudah sedemikian rupa meluasnya ya penyebarannya yang sampai hari ini belum bisa terkendali dengan maksimal. Malahan kalau di negara kita ini PSBB-nya itu pembatasan sosial berskala besar itu masih diperpanjang. Meskipun sekarang pakai istilah pembatasan kegiatan masyarakat ya. Ya, itu diperpanjang dan nampaknya data yang terkonfirmasi setiap hari, bahkan data yang meninggal juga setiap hari mengalami peningkatan. Dan saya pikir itu menjadi masalah yang begitu serius ya, di tengah masyarakat kita. Ya, juga negara-negara lain. Nah, saya pikir pemerintah sudah berusaha keras mengatasi ya, bersama dengan semua elemennya, memperjuangkan bagaimana mengendalikan laju penyebaran COVID ini. Hanya memang kita tahu semua sampai hari ini belum maksimal lah. Nah, ini tentu saja banyak faktor juga saya rasa yang turut mempengaruhi hal itu. Nah, kabar baiknya kan kemudian muncul ditemukan vaksin. Nah, sehingga vaksin ini sekarang menjadi alternatif solusi. Bagaimana untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh masyarakat sehingga lebih lebih tidak rentan terhadap penyebaran COVID ini. Ya, saya pikir itu kan usaha yang positif ya. Jadi vaksin itu saya melihatnya sebagai solusi yang dipilih oleh pemerintah kita. Tentu saja ini sudah melalui kajian-kajian ya, yang sangat banyak, bukan hanya di negara kita tapi juga di negara-negara lain. Itu sudah melakukan kajian-kajian dan tentu saja sudah melakukan juga uji coba secara medis. Saya pikir itu sudah dilaksanakan. Nah, singkatnya akhirnya pemerintah sudah memastikan bahwa vaksin, salah satunya vaksin Sinovac ya, yang direkomendasikan dan ini juga sudah diproses ujinya ya di badan obat ya di negara kita sendiri dan itu pun juga sudah akhirnya disepakati diberikan rekomendasi sehingga akhirnya vaksin itu diuji cobakan atau langsung digunakan
Bahkan yang pertama kali kan Pak Presiden kita sendiri Ya, ya. yang menerimanya. Nah, dari sisi itu, saya melihatnya kan begini, ini kita punya masalah nih. Kemudian masalah itu harus ada solusinya. Dan solusi yang sangat memungkinkan, yang dianggap sebagai alternatif terbaik untuk saat ini adalah memberikan vaksin. Nah, saya pikir ini sesuatu yang logis ya menurut saya. Ya. Satu yang logis saja. Apalagi mengenai vaksin ini kan bukan sesuatu yang baru. Penggunaan vaksin ini bukan sesuatu yang baru. Kalau kita lihat ke belakang sejarahnya itu dari abad ke-18 ya, tahun 17 sekian itu sudah mulai pertama kali digunakan vaksin. Dan beberapa kali secara dunia mencatat adanya pandemi-pandemi seperti itu kan. Ya, virus influenza, polio dan segala macam. Pernah juga terjadi apa yang disebut dengan Black Death itu. Ya, yang mematikan sekian puluh juta orang. Dan itu juga penggunaan vaksin akhirnya digunakan. Sehingga menurut saya ini metode yang bukan hal yang baru. Ya, jadi solusi yang dipilih oleh pemerintah saya pikir itu perlu kita dukung. Nah, kita sebagai warga negara sekaligus juga sebagai warga gereja yang kita juga harus mengambil keputusan kan. Nah, keputusan sebagai warga negara ya mentaati instruksi pemerintah yang positif. Tadi kan, itu kan positif nih. Dan kemudian dari sisi iman Kristen kita juga harus dengan jelas kita pemerintah itu hamba Tuhan. Dan kita juga harus menunjukkan sikap ketundukan, apalagi tentang hal yang positif ini. Saya pikir tidak ada keberatan teologis tentang hal itu, menurut saya. Ya, jadi kita dukung saja. Toh pemberlakuannya juga tidak kepada semua orang. Ya, saya baca itu kan ada kategorinya juga. Ya, usianya dibatasi, siapa yang harus menerima vaksin, siapa yang tidak harus. Kemudian ada 16 jenis orang ya yang tidak perlu mendapatkan vaksinasi karena dia punya penyakit-penyakit tertentu ya, atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan saya pikir itu sudah merupakan kebijakan yang cukup bagus lah. Ya, jadi kita tidak usah ragu-ragu kalau harus divaksinasi itu ya. Jadi Pak, dari uraian Bapak tadi, berarti kan ini salah satu usaha positif pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Nah, tapi Pak, ini pertanyaan yang masuk ini Pak. Kabarnya bahwa dalam vaksin itu dimasukkan microchip Pak. Nah, itu bagaimana ini Pak? Iya, sempat juga orang berpikir begitu ya. Saya lihat juga ada komentar-komentar yang. Tapi kalau kita perhatikan penjelasan Pak Erick Thohir itu ya, itu yang dimaksudkan itu microchipnya itu bukan di dalam vaksinnya, tapi di botolnya gitu, di botolnya. Dan sudah dijelaskan, menurut saya jelas sih dalam penjelasan itu ya, bahwa itu dimaksudkan supaya ada monitoring, kontrol untuk bisa mendeteksi mobilisasi dari vaksin itu, kemudian seberapa banyak yang sudah pakai dan bagaimana keberadaannya dan sebagainya. Saya pikir itu enggak masalah sih menurut saya ya. Iya. Jadi Pak, tadi kan dikatakan bahwa microchipnya itu kan di botolnya Pak ya? Tidak masuk ke tubuh. Iya. Tapi kan ada digunakan juga untuk monitoring dan sebagainya. Iya. Nah, itu ada pertanyaan lebih lanjut lagi Pak berkaitan dengan itu. Karena ada orang yang menganggap microchip ini adalah strategi dari antikris gitu. Iya. Nah, kira-kira benar nggak Pak? Karena itu untuk monitoring dan sebagainya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana Pak ini? Iya, jadi penggunaan chip ya. Penggunaan chip itu kan sebenarnya sudah digunakan cukup lama. Ini merupakan satu kemajuan teknologi lah ya yang digunakan. Memang dulu juga ada tafsiran-tafsiran seperti itu ya. Misalnya penggunaan barcode ya. Nah, sekarang kalau kita beli buku, di buku juga ada barcode-nya. Kita pergi kemana, ke mall atau apa, prosesnya pakai barcode juga. Betul. Dan itu akhirnya juga tidak ada masalah. Semua orang juga bisa menerima itu kan. Nah, memang kemudian ada yang mencoba menghubungkan itu. Ya, chips ini sebagai tanda gitu kan. Tanda dari
antikris 666 gitu. 666 gitu kan. Ya. Karena ya itu ini kembali kepada tafsiran. Ya, tafsiran. Jadi 666 yang ditulis dalam kitab Wahyu ya, pasal 13 itu ada yang menafsirkannya secara harafiah. Jadi seolah-olah itu ditafsirkan dengan angka letterlux gitu ya. Iya, iya. Nah, ini dengan penafsiran ada metode penafsiran Yahudi juga ada yang seperti itu. Tetapi sebenarnya kitab Wahyu itu didekati dengan banyak interpretasi dan saya pikir itu tidak serta-merta dipahami secara harafiah begitu. Kalau saya sih lebih kepada memahaminya secara simbolik ya. Simbolis, Pak. Ya, bahwa angka 666 itu kan angka yang dipahami sebagai angka yang sempurna itu kan 7. Ya. Ya kan 7. Tetapi ada orang yang selalu ingin berusaha mencapai 7 tapi nggak bisa. Jadi dia mentok di angka 6 terus gitu ya. Ya. Mau mencapai 7 nggak bisa. Mencapai 7 gagal. Jadi sampai 3 kali gitu. Gagal. Nah ini memang sebenarnya secara simbolis yang menunjukkan bahwa ada antikris ya. Antikris dan sekarang antikris itu sudah ada, nanti berpuncak kepada satu person antikris juga. Nah, itu adalah usaha ya, tentu saja ini dari kuasa lain ya, yang mencoba untuk melawan Allah, tapi selalu tidak bisa berhasil. Itu saya pikir itu yang perlu dipahami ya, sehingga chip segala macam tidak terus serta-merta langsung dihubungkan secara letterlux gitu dengan triple six itu. Iya, Pak. Nah, menariknya begini. Kan tadi Bapak katakan antikris sudah ada nih. Nanti puncaknya pada 1% dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu, Pak, katanya juga vaksin itu ada gen antikrisnya, Pak, gitu. Nah. Karena antikris sudah ada nih. Dan vaksin itu ada gen antikrisnya, lalu vaksin itu dikatakan nanti ada yang mengatakan bahwa itu bisa mengubah struktur gen kita. Nah, itu bagaimana pendapat Bapak? Iya, memang saya dengar juga ada yang punya pendapat begitu. Ini nanti akan mengubah struktur dalam diri seseorang, mengubah DNA-nya itu ya, sehingga nanti akan menjadi DNA antikris. Ini kan menurut saya sih ada semacam loncatan logika sih, iya kan? Karena ya kalau kita bicara antikris itu tidak serta-merta bicara tentang sebuah strategi faktual saja. Ini kan sebuah peperangan rohani, ya kan? Sebuah peperangan rohani. Misalnya nih ya, logisnya gini. Misalnya seseorang sudah percaya Yesus, ya kan? Dia menerima Yesus, lahir baru, udah bertobat, ya kan? Lalu Kristus ada di dalam dirinya, gitu kan? Dalam dirinya. Nah, perubahan-perubahan fisikal yang ada dalam dirinya itu, apa mungkin bisa mengubah status rohani ini? Iya kan? Nah itu tadi yang saya sebut dengan ada semacam loncatan logika. Nah kalau ada DNA antikris itu berarti ada antikrisnya sudah ada, kemudian ada dicampurkan entah gimana ya sistemnya gitu, dan lalu nanti akan menjadi satu ada DNA baru dan ini akan dikontrol oleh antikris gitu ya. Saya sih memahami itu ada lompatan logis ya, logikanya ya, nggak seperti itulah. Nggak seperti itu, Pak ya. Ya begini, Pak, gitu. Nah, terkait dengan isu yang berkembang ini, kabar yang berkembang ini, yang sekarang jadi viral, fenomenal ini, itu juga karena ada mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan yang berbarengan dengan vaksinasi ini, lalu ada isu antikris yang disuntikan di situ dan sebagainya. Dan berbarengan dengan itu ada mimpi penglihatan juga, Pak. Nah itu, bukankah itu konfirmasi dari Tuhan atau bagaimana, Pak? Nah, bagaimana kita menjelaskannya itu, Pak? Iya. Saya juga sempat lihat itu ada di YouTube juga ya. Ada kesaksian macam-macam. Ada anak kecil mimpi, ada anak kecil ada penglihatan melihat kedatangan Kristus. Kemudian juga ada yang terkait langsung dengan COVID ini ya, dengan antikris gitu ya. Ada juga yang penglihatan gitu. Itu juga sempat viral ya di ini. Nah, sebenarnya ada dalam bentuk yang lebih besar lagi itu ada juga yang konsentrasi pada nubuatan-nubuatan. Itu juga memprediksi hal-hal itu. Nah, tapi kalau soal
mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan itu, ya itu kan apa namanya, personal experience ya. Itu pengalaman pribadi ya, yang sulit kita jadikan sebagai ukuran standar kebenaran. Jadi saya pikir nggak perlu punya keharusan untuk meyakini itu atau tidak gitu ya. Karena dasar kebenaran kita bukan terletak pada pengalaman-pengalaman orang itu. Gitu. Iya. Tapi dasar kita tetap harus pada firman Tuhan, pada Alkitab. Ya. Jadi ya menurut saya jangan mudah terprovokasi dengan kesaksian-kesaksian yang seolah-olah ya membangkitkan emosi ya. Jadi dari segi perasaan tuh kelihatannya gimana gitu. Wah gitu menarik, apalagi hal-hal yang bersifat supranatural gitu. Iya. Itu sepertinya ya meyakinkan gitu. Tapi ya kita harus ingat pesan Tuhan Yesus juga bahwa akhir zaman itu akan ada orang yang tanda-tanda seperti ini segala macam, lihat tanda di langit lah di ini. Nah, tetapi harus hati-hati. Ya, diuji segala sesuatu. Ya. Baik, Pak. Baik, sekarang Pak terlepas dari vaksin dan sebagainya, Pak ya. Tapi apakah memang antikris itu atau 666 yang disimbolkan dalam Wahyu itu pasti akan datang dan menggunakan chip atau biochip gitu, Pak, untuk menciptakan satu sistem tunggal yang dikuasai oleh 666 itu sendiri gitu. Ya. Ya, kalau dalam 1 Yohanes 4 itu memang firman Tuhan sudah menegaskan ya dalam penjelasan Yohanes ya. Ya, pernyataan Tuhan kepada Rasul Yohanes itu dia sudah menuliskan bahwa memang antikris itu akan datang, akan ada, ya kan, akan ada dan dia memang akan berusaha, namanya antikris ya, dia akan melawan kebenaran dalam Kristus, termasuk juga melawan orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan berbagai macam cara. Nah, memang ada pemikiran bahwa mendekati akhir zaman itu iblis dilepaskan untuk sementara waktu, dan di sana memang akan terjadi penyesatan yang luar biasa. Nah, di sana mungkin ada orang juga yang akhirnya betul-betul menjadi tersesat ya, tersesat, dibawa untuk mengikut pandangan-pandangan antikris itu. Nah, apakah iblis juga bisa menggunakan media-media teknologi? Ya, saya pikir bisa aja. Bisa aja. Hanya kita juga tidak boleh mempunyai kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan juga, sehingga akhirnya begitu takut menggunakan produk-produk teknologi yang semuanya dihubungkan dengan antikris gitu. Jadi seolah-olah ini pekerjaannya antikris nih. Ya. Jadi itu tadi kembali ke yang saya katakan tadi, misalnya orang itu menggunakan itu. Katakanlah chipsnya, kalau misalnya tadi biochips itu kayak gel gitu ya, ada yang memberi penjelasan gitu, kayak gel itu dipasang di salah satu bagian tubuh, yang itu difungsikan untuk tata kehidupan selama dalam dunia ini gitu. Nah, ya kita selama hidup dalam dunia memang perlu alat bantu kan. Alat bantu kita macam-macam. Ya, mulai dari zaman primitif dulu sampai semakin lama dan teknologi semakin tinggi ya semakin bagus ya teknologinya gitu kan. Nah, itu kita gunakan dalam batasan itu. Nah, batasannya apa? Batasannya ketika media itu tidak digunakan untuk menyembah, untuk memberikan perintah dan menyembah kepada si iblis. Batasnya sampai di situ. Ya, sama orang membuat pisau. Ya kan? Pisau ini kan berpotensi untuk membunuh orang juga. Nah, karena ada orang yang menggunakan pisau membunuh orang, lalu kita menyimpulkan, kalau begitu kita tidak boleh pakai pisau. Kan tidak bisa. Pisau itu kan alat bantu kerja kita. Ya kan? Bahwa ada orang yang menyalahgunakannya, ya oke, itu memang salah dalam hal itu. Tapi kita sendiri kan harus punya sebuah prinsip yang tepat. Ya kan? Memang mungkin nanti pada satu titik tertentu akan ada semacam iblis menggunakan kekuatannya memaksa orang percaya. Nah, ini kita tidak tahu ini terjadi pada generasi kita sekarang atau generasi yang akan datang, kita tidak tahu. Tapi pada satu saat itu akan terjadi. Polanya itu seperti Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ya. Nah, mereka diangkut ke Babel, ya kan? Lalu mereka juga hidup secara normal di dalam Babel itu, ya kan? Tapi pada titik tertentu
Raja membuat patung, raja keluarin aturan yang mewajibkan. Nah, pada titik itu mereka harus menunjukkan esensi imannya. Nah, disitulah tidak ada kompromi di sana. Iya. Dengan segala risikonya memang. Iya. Itu ya bisa aja sih Iya, seperti iya. itu ya. Bisa ya. Baik, Pak. Sekarang ini pertanyaan yang mungkin bisa menjawab keresahan di hati banyak orang percaya, Pak. Ya, Nah, seandainya memang antikris itu nanti menggunakan biochip itu, Pak. ya, Dan itu masuk tubuh kita tuh. ya. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah itu bisa membatalkan status kita sebagai anak Allah, Pak? Ya, Status rohani kita itu apakah bisa dibatalkan oleh gara-gara chip itu masuk, Pak? ya, Ya. Nah, kira-kira bagaimana, Pak itu? ya. Jadi perjalanan rohani, spiritual journey kita, ya kan? Ini kan bukan soal hal-hal yang bersifat fisikal ya, bukan yang bersifat jasmani, bukan yang bersifat biologis saja. Tetapi utamanya ini kan soal spiritualitas, soal hal yang bersifat rohani ya. Jadi peperangannya bukan peperangan darah dan daging, tapi peperangannya melawan penguasa-penguasa di udara ya. Ini dunia spirit lah, dunia roh. Nah, begitu juga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, istilah lahir baru, kita bertobat, kita tinggalkan kehidupan yang lama, kita menggunakan kehidupan yang baru. Kristus di dalam kita di dalam Kristus ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kata Tuhan Yesus. Berarti ada kesatuan. Nah, kesatuan itu kan kesatuan rohani. Dan kesatuan rohani itulah yang memberikan jaminan kepada kehidupan yang kekal. Jadi seorang yang sudah terima Kristus, dia sedang berjalan dalam dunia ini, tapi menuju kepada satu kehidupan kekal yang dijanjikan Kristus. Yang pasti, Pak. Yang tak terbatalkan, karena Kristus katakan, ya siapa yang bisa memisahkan kasih Kristus ya. Orang percaya dengan kasih Kristus, tidak terbatalkan itu. Nah, inilah yang menjadi jaminan kan. Ya, yang menjadi jaminan. Nah, karena itu kehadiran satu elemen tertentu yang digunakan orang di dalam diri seseorang, sejauh itu tidak mengubah iman dan kepercayaannya, saya pikir tidak bisa membatalkan status rohani itu ya. Iya kan? Iya. Tidak mungkin. Apalagi antikris mau membatalkan hubungan dengan Kristus, itu enggak lah. Iya kan? Iya. Nah, itu. Saya pikir kayak seperti begitu Mas, saya rasa. Iya. Baik, Pak. Nah, sekali lagi nih, Pak ya. Kan ini channel protopologi. Bapak selalu melihat bagaimana pola-pola Allah dalam sejarah. Iya. Nah, kalau melihat fenomena seperti ini, Pak, pola apa yang Bapak lihat nih? Pola seperti apa nih yang Bapak amati nih? Iya. Nah, saya memang selalu mengatakan Menara Babel itu tidak pernah tuntas dibangun. Jadi sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia selalu ingin menggugat Allah. Dan dia selalu ingin berusaha dalam hidupnya, bukan hanya memuaskan dirinya sendiri, tapi dia ingin menjadi seperti Allah. Mulai pertama, itulah tawaran iblis kepada Adam dan Hawa. Oh, kamu nggak akan mati kalau makan buah itu. Nggak akan mati. Tetapi Allah tahu kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, itu. Ini tawaran iblis itu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan mengapa kemudian Hawa mengikuti pikiran iblis? Karena dia tertarik dengan tawaran ingin menjadi seperti Allah. Segala sesuatu ada di Taman Eden itu kan. Yang tidak ada ialah menjadi seperti Allah. Nah, iblis menawarkan kekosongan itu. Nah, ternyata iblis berhasil di situ kan. Akhirnya dia jatuh. Nah, sejak saat itu, manusia selalu ingin membangun kekuatan dirinya sendiri dan terus ingin berpuncak, ingin menyamai Allah. Jadi spirit ingin menjadi seperti Allah itu terus-menerus dilakukan orang sepanjang sejarah. Ya kan? Pada zaman Nuh, manusia karena moralitasnya sudah mencapai puncak kebobrokan yang luar biasa, Tuhan habiskan dengan air bah. Nuh memulai hidup yang baru. Ya. Tapi tidak lama kemudian, Kejadian pasal 11, orang yang ada pada zaman itu sudah mulai mendirikan Menara Babel. Supaya puncaknya itu mencapai langit. Jadi sebuah
pernyataan yang ingin menggugat lagi tuh keberadaan Allah, ingin menjadi seperti Allah. Ya, ya, ya. Dan ketika hal itu sedang dilakukan manusia, Tuhan turun menghancurkan, mengintervensi. Nah itu saya anggap menjadi semacam sebuah pola yang terus berulang di dalam sepanjang sejarah. Jadi orang ingin terus-menerus ingin membangun menara Babelnya. Entah itu personal, entah itu komunitas ya, bersifat kolektif, entah itu sebuah kerajaan, entah itu sebuah bangsa, sebuah negara. Jadi upaya seperti itu selalu ingin dilakukan orang. Tapi coba perhatikan, datanya cukup banyak sebenarnya kalau kita runtut sejarah dari Alkitab sampai sejarah dunia ya. Ya, kejayaan-kejayaan kerajaan itu silih berganti. Ya kan, kerajaan Romawi cukup besar, tapi akhirnya roboh juga, ya kan. Media Persia, Yunani dan sebagainya. Ya sampai hari ini, ya kekuatan-kekuatan modern ya, dengan apa namanya itu kekuatan militer yang luar biasa pun akhirnya diruntuhkan juga. Jadi prinsip atau pola Menara Babel tidak pernah tuntas dibangun, itu saya rasa itu berlaku. Nah, apa hubungannya dengan itu tadi? Antikris itu kan spiritnya sudah dari Taman Eden gitu kan. Ya, spiritnya. Terus itu dia realisasikan dalam sepanjang sejarah itu. Dan manusia sebagian berjatuhan juga menjadi korbannya ya. Dan nanti memuncak ketika dia ingin menyatukan dunia. We are one katanya. Ya kan? Dunia dengan satu sistem. Ya kan? Dan dia akan berupaya itu. Tapi sekali lagi dia hanya mentok pada angka 6. Tidak akan pernah sampai angka 7. Dia coba gagal lagi, 6 lagi gitu ya. Jadi tidak akan mencapai. Dan itu pasti Menara Babel tidak pernah tuntas dibangun. Karena ketika antikris ingin mencoba mencapai puncaknya, ya Kristus akan datang dan menghancurkan itu, dan Kristus akan mengangkat orang-orang percaya dan melindunginya ya. Sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, saya pikir itu saya yakin sih sepenuhnya tentang hal itu. Baik, Pak. Sebelum kita berpisah ini, Pak. Iya. Terkait dengan fenomena yang ada, lalu pola-pola yang sudah Bapak lihat tadi, kira-kira apa yang bisa menjadi kesimpulan? Dan itu penting bagi kita orang percaya sekarang ini, Pak. Iya, memang saya mengamati dengan munculnya isu-isu seperti itu. Akhirnya kan orang ramai nih membicarakan kan. Jadi ada diskusi, ada perdebatan ya, ya saya pikir itu wajar juga ya dalam segala macam keterbatasan ya. Tapi memang juga akhirnya menimbulkan juga keraguan-raguan dalam banyak pihak. Ya kan? Jadi ragu-ragu nanti kalau ini gimana gitu kan. Nah, saya pikir hal yang paling utama yang harus kita pegang teguh dalam situasi seperti sekarang ini. Memang antikris ada. Dengan segala macam strateginya kan ada, ya kan. Tapi jangan lupa bahwa yang utama adalah status rohani. Karena peperangan ini bukan peperangan melawan darah dan daging nih, ya kan, kata firman Tuhan ya. Ini tapi melawan penguasa-penguasa di udara segala macam. Nah, yang utama mendekati akhir zaman ini ya harus mempertegas status rohani kita. Apakah sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yaitu Alkitab mengatakan itu lahir baru, pertobatan, ya kan? Nah ini status rohani itu harus jelas dulu, karena dalam hubungan dengan Kristus itulah yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal, ya kan? Nah lalu yang kedua, kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu ada ikatan rohani, kesatuan rohani. Inilah status rohani. Nah, kalau dia di dalam kita dan kita di dalam dia, ya kan, ini kan status rohani yang kuat. Saya pikir chips atau apa tidak bisa membatalkan jaminan kekal yang sudah disediakan itu. Ya kan? Nah, jadi ini yang pertama, status itu harus jelas. Nah, bersama dengan itu, kita juga harus terus diminta untuk terus waspada. Karena di akhir zaman ini ya memang iblis seperti dilepaskan untuk sementara waktu untuk menyesatkan banyak orang, banyak bangsa. Jadi iman orang percaya ini juga terus menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Nah, disitulah Tuhan Yesus juga mengingatkan harus waspada,
Uji segala sesuatu. Uji segala sesuatu. Dan kemudian harus berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Siap menantikan kedatangan Tuhan. Ini kan misteri ya, tidak bisa diprediksi. Itu pasti itu. Nah, kalau ada yang memprediksi pasti salah gitu. Karena tadi sendiri mengatakan ya dia akan datang seperti pencuri yang tidak diduga gitu kan. Nah, tapi dia pasti datang. Pasti datang. Nah, oleh karena itu berjaga-jaga. Sehingga yang utama adalah lahir baru, bertobat, hidup di dalam intimasi dengan Dia setiap hari dengan baik. Itulah sikap kita berjaga-jaga secara rohani. Jadi saya pikir apapun strategi iblis pada akhirnya tidak akan bisa menghancurkan orang yang sungguh-sungguh teguh dalam imannya. Ya, teguh dalam imannya. Pasti Tuhan akan melindungilah dengan berbagai macam cara. Ya memang ada saya lihat di ada yang menjelaskan juga bahwa nanti orang percaya itu harus punya lahan tanah sendiri. Ya harus bisa mengolah sendiri dan segala macam supaya nanti tidak dipasangin chips, gitu ya, ya kan? Dia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dan sebagainya. Nah, bagaimana hal itu bisa dilaksanakan dengan katakanlah kalau data orang percaya sekarang itu secara globalnya mencapai 2,7 miliar misalnya, ya lahan seperti apa yang, nah itu juga harus dipikirkan. Saya pikir tidak seharafiah itu. Ya kondisinya. Hanya memang kita juga tidak bisa mengetahui dengan pasti ya kondisi itu. Hanya Tuhan bilang ya kalau kamu disuruh dianiaya di sini kamu pergi ke kota lain. Kalau kamu di kota itu ada penganiayaan kamu pergi. Sebelum habis kota itu kamu kelilingi, Tuhan Yesus sudah datang. Ya, tapi penjelasan ini pun kan juga tidak bisa dipahami secara harafiah. Begitu saja. Yang intinya ialah kita tetap cerdik dan tulus, ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, itu kuncinya. Dan Tuhan akan menyertai, memberikan hikmat di dalam setiap zaman, di setiap waktu. Di sana Tuhan pasti akan memberikan solusi-solusi tepat pada waktunya. Nah, ini harus diyakini betul oleh orang yang percaya. Ya, saya pikir itu yang penting ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Untuk waktunya. Wah, saya terima kasih sebenarnya. Karena saya akhirnya juga bisa menjawab banyak pertanyaan sebenarnya datang juga ke saya gimana ini gitu kan. Ada banyak pertanyaan itu. Ya, terima kasih Mas Freddy sudah mewakili banyak orang sebenarnya ya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Iya Pak. Nah kiranya percakapan kita ini melengkapi tayangan-tayangan di YouTube ya segala macam itu ya. Melengkapi itu dari perspektif yang sedikit berbeda. Baik, Pak. Ya kan? Ya. Jadi Bapak Ibu, ini percakapan singkat kami kiranya bermanfaat untuk kita semua sehingga kita tidak terus diombang-ambingkan dengan berbagai macam informasi yang kita sendiri tidak tahu dengan pasti, tetapi keyakinan iman kita kepada Kristus itu yang harus dipastikan, tetap waspada dan tetap berjaga-jaga menantikan Dia datang kembali. Kita tidak tahu kapan Dia datang kembali, apakah di generasi ini atau di generasi yang akan datang. Itu misteri Allah yang kita tidak tahu dengan pasti. Tetapi Kristus memberikan jaminan pasti, Dia melindungi kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Saya pikir itu yang perlu dipegang teguh. Terima kasih sekali lagi ya Pak Freddy. Ya, nanti datang lain kali lagi. Siap, Pak. Kita bahas lagi isu yang lain. Ya. Yang sedang viral lah. Yang sedang marak di tengah masyarakat. Karena kita juga perlu memberikan masukan-masukan ya. Baik, pada banyak pihak. Siap. Ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa pada tayangan yang akan datang. God bless us.